Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga mata kuliah strategi belajar mengajar ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kompetensi dan etika pendidik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Harisma Alfinoviana dengan NIM 2620007, Naili Mufrodah NIM 2620008, Roihotusifah 2620009, dan Aulia Azahra NIM 2620011. Materi yang akan dibahas dalam kompetensi dan etika pendidik mencangkup 3 poin. Poin yang pertama mengenai pengertian kompetensi. Poin yang kedua, 4 macam kompetensi guru profesional. Dan poin yang ketiga, tentang etika seorang pendidik. Baik, yang pertama, pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, competence, yang meliputi knowledge, skill, and abilities. Artinya, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Pengertian kompetensi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan kompetensi menurut Vince and Cranston adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, nilai, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Selanjutnya, pengertian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada dasarnya, kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan, sehingga disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap, dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Menurut Suparlan, kompetensi minimal yang harus dimiliki guru meliputi menguasai materi, metode, dan sistem penilaian. Namun, jika tidak dilandasi penguasaan kepribadian keguruan dan keterampilan lainnya, guru tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Baik, selanjutnya ada 4 macam kompetensi guru profesional. 4 macam kompetensi guru profesional meliputi yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Pengertian kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam standar nasional pendidikan. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat luas.
Baik, selanjutnya yaitu etika seorang pendidik. Di sini, etika seorang pendidik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, etika pendidik dalam Al-Quran, yang kedua, etika pendidik dalam pandangan ahli pendidikan Muslim, dan yang ketiga, yaitu etika pendidik menurut undang-undang. Yang pertama yaitu etika pendidik dalam Al-Quran. Al-Quran menunjukkan agar orang yang berilmu mendidik dan mengajarkan ilmunya dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak takabur, karena hanya Allah yang pantas dibesarkan, berpakaian yang bersih dan rapi, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak mengharapkan hanya dunia semata, dan bersifat sabar. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian yang kedua, pendidik harus merendah pada peserta didik, bersifat lembut, tidak bersifat kasar dan kejam. Seperti dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Yang kedua yaitu etika pendidik dalam pandangan ahli pendidikan Muslim, yang meliputi 1. Kasih sayang, seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, seorang guru tidak boleh menuntut upah atas jerih payahnya. 3. Pengaruh dan penyuluh yang jujur dan benar di hadapan murid-muridnya. 4. Kontrol sosial bagi murid dengan cara lemah lembut. 5. Bersikap toleran dan mau menghargai keahlian orang lain. Dan yang terakhir, memiliki prinsip mengakui adanya perbedaan potensi yang dimiliki murid secara individual dan memperlakukannya sesuai dengan tingkat perbedaan potensi yang dimiliki murid secara individual dan memperlakukannya sesuai dengan tingkat perbedaan yang dimiliki muridnya itu. Yang ketiga yaitu etika pendidik menurut undang-undang. Pada pasal 43 menjelaskan bahwa 1. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. 2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dengan demikian, kode etik yang dimaksud pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 43 ayat 1 dan 2 tertuang pada kode etik guru dan dosen. Pasal 43 ayat 1 dan 2 tertuang pada Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI 1989 selaku organisasi guru. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.